setelah masa akhir kampanye kan begitu ya, kemudian besoknya harus memilih, mereka sudah punya gambaran siapa yang harus dipilih. Kamis 21 September 2023, sejumlah perwakilan dari organisasi Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia atau Proklamasi didampingi kuasa hukum mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan berkas uji material terhadap pasal 12L dan pasal 93M Undang-Undang Pemilihan Umum. Dari pasal tersebut, pemohon meminta kepada MK untuk melaksanakan dengan lembaga terkait mengenai penelitian khusus dalam kurung Litsus terhadap calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Koordinator kuasa hukum pemohon, Halim Jefferson Rambe, menyampaikan bahwa dalam pemilu 2024, dirinya berharap ke depan calon-calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta kepada KPU dan Bawaslu melaksanakan penelitian khusus terhadap calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di pemilu 2024. Menurutnya, terhadap calon presiden dan wakil presiden tersebut harus dilihat rekam jejaknya, kesehatan fisik dan mental, bebas korupsi dan pencucian uang serta pelanggaran HAM manapun termasuk tragedi-tragedi yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa mengetahui rekam jejak sangat penting agar menjadi pengetahuan bagi pemilih pemula untuk mengetahui lebih jauh rekam jejak calon presiden dan wakil presiden tersebut. Oke, baik. Selamat siang buat rekan-rekan sekalian. Bahwa kami pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21 September 2023, kami mengajukan permohonan pengujian material kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 12L dan pasal 93M mengenai Undang-Undang Pemilu, yang mana kami adalah kuasa dari proklamasi, yaitu dari Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia, yang mana permohonan kami di sini mengenai yang akan terjadi di 2024, yaitu masalah pemilu, yang mana kami berharap selaku kuasa dari para pemohon, kiranya ke depannya calon-calon presiden dan calon-calon wakil presiden itu dapat melaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ada ditentukan oleh undang-undang. Kemudian kiranya KPU bersama Bawaslu melaksanakan litsus atau penelitian khusus terhadap calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di 2024. Yang mana tentu calon ini harus dilihat dari rekam jejaknya, rekam jejak pasangan calon, terus kemudian kesehatan serta fisik dan mental, dan juga psikologi, serta tidak ada rekam jejak tindak pidana korupsi, kemudian juga pencucian uang serta pelanggaran HAM, baik itu dari segi HAM manapun, termasuk tragedi-tragedi yang sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi. Kemudian daripada itu, rekan-rekan sekalian, bahwa kami berharap MK dapat memutus permohonan kami ini secara adil, sehingga hak konstitusi daripada penerima kuasa dapat terlindungi oleh negara. Sementara itu, kuasa hukum pemohon Sunandiantoro menilai bahwa rakyat harus mengetahui rekam jejak capres dan cawapres agar bisa memilih calon pemimpin terbaik sehingga dapat mengantarkan Indonesia lebih maju. Lelaki yang dikenal sebagai pengacara kampung itu menambahkan bahwa dalam permohonan itu pihaknya meminta kepada MK untuk memutuskan bahwa KPU dan Bawaslu bertugas untuk melakukan penelitian khusus terhadap rekam jejak capres dan cawapres yang akan terlibat dalam kancah Pilpres 2024 dan seterusnya. Selanjutnya, KPU dan Bawaslu menyampaikan hasilnya kepada rakyat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sunandiantoro menyampaikan surat terbuka kepada yang ditujukan kepada Ganjar, Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ini surat terbuka dari pengacara kampung untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Kepada yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo beserta Bacawa Pres, kepada Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadipusumo beserta Bacawa Pres, kepada Bapak Anies Rashid Baswedan beserta Bacawa Pres. Kami pengacara kampung yang mewakili generasi milenial dan generasi Z yang tergabung dalam proklamasi
yaitu Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia, meminta kepada Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, dan Bapak Anies Rashid Baswedan beserta bacawa presnya untuk secara terbuka dan gentle, yaitu secara ksatria, memberikan informasi, menyampaikan dan menjelaskan kepada KPU dan Bawaslu, khususnya seluruh rakyat Indonesia, berkaitan dengan rekam jejak yang meliputi rekam jejak medis, yaitu kesehatan fisik dan mental serta psikologis. Kemudian rekam jejak tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, rekam jejak kinerja dan prestasi, serta pencopotan atau pemberhentian semasa menjabat atau memimpin di lingkungan militer maupun di sipil. Sebagai warga negara Indonesia yang telah memiliki hak konstitusional dalam memilih baca pres dan bacawa pres, tentu kami tidak ingin seperti membeli kucing di dalam karung. Sama halnya memilih suami atau istri yang memerlukan informasi tentang bebet, bibit, dan bobot. Begitu pula memilih presiden dan wakil presiden yang akan membawa arah nasib bangsa dan negara Republik Indonesia ke depannya. KPU dan Bawaslu harus tanggap dan responsif dalam hal ini. Kita semua rakyat Indonesia berharap verifikasi baca pres dan bacawa pres yang dilakukan oleh KPU tidak seperti kerja tukang stempel yang memverifikasi biodata dan dokumen baca pres dan bacawa pres secara administratif saja. Kita berharap KPU dan Bawaslu bekerja memverifikasi baca pres dan bacawa pres berdasarkan pada penelitian khusus dan faktual terhadap rekam jejak para baca pres dan bacawa pres yang mendaftar di KPU, serta mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam kurung verifikasi tentang rekam jejak tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, dan bacawa presnya yang mendampingi, maksud kami menyampaikan surat terbuka ini dalam rangka memperjelas informasi yang beredar dan sekaligus sebagai ruang klarifikasi secara terbuka tentunya atas banyaknya berita yang contohnya mengkaitkan Pak Ganjar dalam dugaan kasus pelanggaran HAM dalam isu pabrik semen Rembang. Juga berita yang mengkaitkan Pak Prabowo dalam dugaan pelanggaran HAM, penculikan aktivis atau penghilangan orang secara paksa tahun 1998, dan kasus yang terbaru yaitu dugaan kasus food estate, serta berita yang mengkaitkan Pak Anies dalam dugaan kasus korupsi Formula E dan dugaan tentang masuknya Pak Anies menjadi bagian dari kelompok Islam radikal. Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies serta bacawa presnya yang mendampingi adalah sosok negarawan. Untuk itu, kami yakin bapak-bapak tidak pernah gentar dan akan bersifat dan bersikap gentleman menyampaikan konfirmasi kebenaran secara terbuka kepada rakyat Indonesia tentang rekam jejak sebagaimana layaknya seorang patriot sejati. Terakhir, kami sampaikan salam hormat kami untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies serta bacawa pres yang nantinya mendampingi. Dukung dan jaga gerakan rakyat untuk membuka tagar rekam jejak capres cawapres dalam Pilpres 2024. Jakarta, 21 September 2023. Hormat kami, pengacara kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.